Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pasangan selebritis tanah air Lesti Kejora dan Rizky Bilar sedang berkumpul dengan warga. Pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar perlombaan memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia pada Rabu 17 Agustus 2022 kemarin. Acara tersebut diberi nama Kampung Merdeka dan digelar di lapangan Belalang, kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut sekaligus dipakai Lesti Kejora dan Rizky Bilar untuk mengenalkan program baru Leslar Panggung Hiburan garapan Leslar Entertainment. Meski hujan turun dan membuat lapangan tergenang air, Lesti Kejora dan Rizky Bilar ikut lomba sambil menemui warga. Rizky Bilar dan Lesti Kejora senang berkumpul bersama warga, terutama saat ada momen lomba 17 Agustusan. Lesti dan juga Bilar berharap warga terhibur dengan yang mereka buat. Mereka juga membagikan hadiah uang tunai jutaan rupiah untuk pemenang, serta memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk warga. Meski Indonesia sudah merdeka, Rizky Bilar mengingatkan supaya masyarakat Indonesia tidak berhenti berjuang dan terus memajukan bangsanya. Indonesia juga memiliki banyak sumber daya alam, manusia hingga seni dan budaya yang harus dipertahankan. Berikut wawancara dengan Lesti dan juga Rizky Bilar. Habis kita berdua nih lagi berbahagia di hari kemerdekaan. Kita nggak tahu nih kenapa sampai bikin acara ini dan ada rezeki nih kan. Satu rezeki kan, berkah itu ya. Jadi memang niatnya ternyata beliau ini berdua ternyata tulus sehingga dikasih rezeki hujan. Tapi masa tidak banyak. Nah, teman-teman silakan coba berkisah tentang ini. Berkisah tentang kemerdekaan. Kalau dua itu kita sepakat ya. Dua itu kita sepakat ya. Ya, kita sepakat ya. Tentang ini aja. Oke, silakan. Ambil tangan Bang Abud. Ya, pertama saya mengucapkan selamat siang buat semuanya. Untuk hari ini kita kebetulan ada program perdana kita ya, program perdana dari Leslar Entertainment yang mana temanya adalah Leslar Kampung Hiburan. Kenapa namanya Kampung Hiburan? Karena memang kita dari awal ingin sekali bisa lebih dekat dengan fans, lebih dekat dengan masyarakat, dan itu sesuai juga dengan tagline kita, di mana kita pengen menghibur, pengen terhibur dan membaur. Dan harapannya bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan ini, kita tetap bikin suatu event lah ya, suatu event yang mana warga sekitar bisa ikut merasakan kebahagiaan, bisa ikut membaur, bisa seru-seruan bareng dengan Leslar yang pastinya kita akan kemas menarik, di mana nanti akan diisi oleh para performer. Jadi selain ada games, ada performer lainnya yang akan menghibur warga sekitar sini. Dan harapan kedepannya mudah-mudahan program ini tidak hanya menjadi program perdana dan terakhir ya. Insya Allah nanti ini akan menjadi program rutin, program reguler lah, yang akan kita kemas mungkin bisa seperti ini atau mungkin nanti akan kita modifikasi. Konsepnya memang berusukan ke kampung atau gimana sih Kak? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu. Karena memang tadi tagline-nya Menghibur dan membaur. Jadi supaya selain memang kita untuk mengingatkan kita juga bahwa dari mana kita asal, terus kita sama-sama sesama manusia kan ya, kalau misalnya kita saling lah, apalagi di dalam rangka kemerdekaan kayak gini kan kita sama-sama merayakan gitu, nggak ada salahnya juga gitu. Biasanya kalau ke daerah-daerah tuh lebih excited gitu, dan masyarakatnya lebih ikut lebih banyak gitu. Apalagi kalau aku pribadi khususnya kalau di acara-acara 17-an kayak gini tuh di kampung ada perlombaan baik
momen yang selalu ditunggu gitu. Ya, jadi selain itu juga kita ada beberapa hal positif yang bisa kita bagi kepada warga sekitar ya. Salah satunya adalah CSR. Yang pertama kita kasih imunisasi gratis untuk para warga sekitar tadi. Lalu ada konten hiburan ya, dan games dalam rangka untuk memeriahkan event kali ini. Lalu juga yang pasti tidak afdol ya kalau ada suatu pegelaran, ada lomba perlombaan tidak ada hadiah ya, masih kita akan memberikan hadiah juga kepada warga sekitar untuk sebagai bagian agar mereka lebih semangat lah untuk mengikuti rangkaian acara hari ini. Dan selain itu ini yang paling penting di mana kegiatan kali ini kita berusaha menaungi produk-produk atau platform UMKM di mana kita tadi menyediakan booth khusus untuk warga sekitar yang punya usahanya bisa berjualan di sekitar event kita. Gratis tanpa dipungut biaya. Itu sih. Nanti mau bawa ajar nyanyi atau ikut lomba juga? Dia ikut lomba. Rencana dia mungkin akrobat ya. Ikut lomba pokoknya Pengen semua tampil beda. semua permainan games terus yang dibuat di sini nanti kita ikutan. Nah, jadi kondisinya kan becek banget. Kamu cepat turun turun. Orang saya mah biasa di kamu. Orang dia ini becekan. berenang di Seru justru genangan. gitu. Kita rencana mau berenang di genangan. Berarti nggak takut kotor ya? Nggak takut kotor ya? Kenapa harus takut? Dalam karung, kenapa dalam karung? Seru aja gitu, seru aja. Udah susah, acelok-acelokan seru. Ya. Habis ini kalau dia menang dia mau ikut lomba balap ngoceh. Kalau ngoceh ya saya menang. Kalau Kabilar sendiri mungkin ada nggak sih kayak lomba favorit gitu? Kalau saya dari dulu tuh paling senang panjat pinang sebenarnya. Apalagi kalau pinangnya dengan bismillah ya. Memang pinang itu pinang. Oh gitu ya. Cuma memang dari dulu ketika dulu masih di daerah, ketika saya punya kesempatan untuk berlomba panjat pinang tapi nggak pernah menang. Kalah mulu. Akhirnya minang anak orang diterima. Oh iya, sama kemarin kita juga selain bikin langsung di lapangan belalang gitu, kita juga kemarin arak-arakan naik mobil Karnaval. Ya, saya naik mobil balap. Berita selanjutnya datang dari artis sinetron senior Tessa Kaunang berduka, adiknya meninggal dunia. Kabar duka datang dari keluarga Tessa Kaunang. Disebutkan Genesi Kaunang atau adik Tessa Kaunang meninggal dunia. Kabar duka adik Tessa Kaunang meninggal dunia ini telah disiarkan pada Selasa 16 Agustus 2022 dini hari. Dikutip dari tribunlampung.com, adik Tessa Kaunang yakni Genesi Kaunang telah dimakamkan pada Rabu 17 Agustus 2022. Kemudian jenazah dilakukan acara kebaktian pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Genesi Kaunang dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelumnya, keluarga menduga Genesi meninggal dunia diakibatkan karena sakit ambeien. Diakui Tessa, sang adik didiagnosa kanker liver stadium 4 pada awal tahun 2022 lalu. Kini adik Tessa Kaunang meninggal dunia di usia 44 tahun. Namun Tessa mengaku baru tahu jika anaknya telah didiagnosa oleh dokter terkena penyakit kanker. Ditambahkan dari Sonor ID, Tessa dan keluarga menduga selama ini Genesi Kaunang hanya menderita sakit ambeien. Tak kunjung sembuh ketika berobat, adik Tessa Kaunang akhirnya ketahuan mengidap kanker liver atau kanker hati. Parahnya lagi, kanker yang diidap Genesi Kaunang sudah masuk stadium 4. Karena telat ditangani, akhirnya kondisi Genesi Kaunang diakui terus menurun. Berikut wawancara dengan Tessa Kaunang. Pas sendiri-sendiri nanti wawancara lagi berdua, bokap sama nyokap.
Oke teh, turut berduka cita sebelumnya teh. Terima kasih. Kalau boleh. Kakak, kakak mana? Kakak. Sebentar. Sini foto dari situ atau enggak video? Ya, sama video. Dari sini kak, udah. Sana kak. Udah. Yuk. Kalau boleh tahu sakit apa sih teh? Sakitnya kanker liver stadium 4 waktu ketahuan di awal tahun ini, jadi udah menyebar, makanya pengobatannya agak sulit gitu karena memang sudah tahunya pada saat udah stadium 4 gitu. Bawaan atau memang ada riwayat? Dia ada riwayat hepatitis C sebelumnya, tapi waktu itu sudah dinyatakan sembuh, sudah diobati dan dinyatakan sembuh. Nah kemudian mungkin ya ada pikiran juga gitu ya, itu kan salah satu penyebab gitu. Dan memang di keluarga kita ada benih sakit kanker gitu dari nenek gitu, dari nenek. Dan biasanya yang namanya keluarga itu ada yang kena gitu, salah Genetik satu ya? Genetik. Nah salah satunya adik saya mungkin terpicu dengan faktor pikiran, kemudian mungkin gaya hidup yang kurang bagus sampai akhirnya sakit, dan ketahuannya bisa dibilang terlambat karena sudah stadium 4. Sempat dirawat berapa lama teh? Dari 6 bulan, dari awal tahun lah pokoknya. Awal tahun. Sekitar 6 bulan. Sempat udah ada operasi kah sebelumnya? Sudah, awalnya gini, jadi dia pikir sakitnya itu ambeien karena waktu pupu itu ada keluar darah. Nah kemudian waktu dicek memang ada tumor usus istilahnya, ada penyumbatan di usus dan akhirnya itu udah dipotong sekitar 15 cm. Nah kirain setelah itu sembuh, ternyata enggak, waktu dicek lagi sudah ada juga kanker dan sudah menyebar. Nah yang mau diobati kankernya. Waktu itu mau dicoba kemo, tapi dengan kondisinya dia yang dari sejak operasi itu ternyata makin lemah, itu susah, nggak bisa kan. Kalau kemo itu kondisi harus fit. Nah jadi ada mesti perbaikan gizi, mesti ada segala macam. Nah ternyata itu nggak berhasil gitu loh, sampai akhirnya ya. Tapi operasi itu tahun berapa sih? Kemarin baru awal tahun, baru. Jadi kejadiannya cepet banget gitu, dari mulai ketahuannya awal tahun, terus makin drop dan makin drop dan makin drop. Meninggalkan istri dan anak? Meninggalkan istri itu dan anaknya 3 yang kecil-kecil. Nah, Teteh sebagai orang yang paling dituakan, mungkin ada pesan nggak sih dari almarhum sendiri untuk menjaga anak-anaknya? Iya, karena kan anak-anaknya juga masih kecil ya, otomatis kita ini kebetulan saya bilang keluarga yang cukup erat hubungannya, nggak yang sendiri-sendiri urusannya gitu. Memang kita punya kerjaan masing-masing gitu ya. Mungkin waktu pun keluarga nggak bisa setiap saat, tapi kita berusaha ada quality time minimal seminggu sekali. Mungkin pada saat gereja, setelah gereja kita pulang makan, nonton, itu ada gitu. Apalagi di saat ada acara-acara khusus seperti ulang tahun, kita usahakan kita kumpul gitu, kumpul keluarga inti aja minimal gitu. Jadi ya saya yakin, mungkin waktu itu belum tersebutkan sama dia, tapi saya yakin Jen adik saya itu menitipkan anak-anaknya yang masih kecil untuk kita perhatikan juga gitu. Karena saya pun ngerasain sebagai orang tua kan, bagaimana anak-anak saya butuh perhatian banyak kalau tidak ada bapaknya gitu. Meninggal di usia berapa? 44 tahun. Nah, nanti Desember dia umurnya 45 tahun 77. Pukul berapa? Tadi tanggal 16 pukul 2.20 kemarin jam 2.20 pagi ya. Ada sikap aneh sebelum meninggalkan? Firasat. Ya, Bukan aneh sih gini ya, jadi kondisinya dia sudah di ruang semi ICU atau ruang pemantauan atau ruang observasi, jadi bisa dibilang agak diisolasi, jadi orang luar nggak boleh masuk, cuma keluarga yang boleh. Dan kita memang lihat bagaimana turun drastisnya dia, bagaimana gulanya turun terus, bagaimana tensinya turun terus, tapi dia berusaha untuk semangat
gitu. Dia berusaha untuk menyemangati kita, bahkan dia pernah sempat ngomong gitu sama yang nemenin dia setiap saat. Berita selanjutnya datang dari pemain film Susan Sameh, rayakan kemerdekaan Indonesia pertama kalinya sebagai seorang artis. Artis sekaligus model Susan Sameh menceritakan pengalaman pertamanya merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Susan menjelaskan bahwa pada hari Rabu kemarin, yakni 17 Agustus 2022, dirinya sudah mengikuti banyak kegiatan seperti upacara, lomba, hingga berbagi kasih. Susan mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun pertamanya dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia setelah menjadi artis. Tak hanya itu, Susan juga mengatakan bahwa dirinya belum pernah mengikuti lomba yang menjadi ciri khas Hari Kemerdekaan. Hal ini dikarenakan Susan Sameh menjalani masa kecilnya di negara Mesir bersama dengan keluarganya. Akhirnya ikut merasakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Susan Sameh mengaku merasa terharu karena bisa ikut dalam upacara bendera. Berikut wawancara dengan Susan Sameh. Biar cantik ya. Cakep malu mah udah cakep. Gimana lah. Masya Allah. Ih, cakep tuh. Ngaca dulu. Jadi hari ini tuh acara 17 Agustus ya kan, Hari Kemerdekaan. Jadi kita dari tadi pagi bikin acara, ada upacara, udah gitu kita juga adain lomba. Terus tadi sempat bagi-bagi makanan juga. Terus sekarang kita lagi ada di Panti Jompo. Kita mau bikin acara juga di sini, lomba. Terus aku make upin orang-orang pantinya juga gitu. Ini rutin dilakukan setiap tahun atau seperti apa nih Kak? Kebetulan karena tahun ini aku lagi break syuting pas menginjak 17 Agustus, jadi tahun ini aku ikutan. Kenapa San memilih di panti ini, sementara panti ini kan banyak yang jompo-jompo nih, kan mungkin banyak yang bisa dipilih. Kenapa harus di panti jompo Sebenarnya kita nggak milih satu doang, kita pilih banyak juga. Apapun yang bisa kita bantu, manapun, mau itu panti asuhan, panti jompo, apapun yang bisa kita bantu gitu. Jadi nanti akan ada kebagian kemana lagi gitu. Ini Kak, bagian dari Iya. Bakal ada berapa nenek-nenek, kakek-kakek Kak di hari ini? Nah, aku nggak tahu, tapi tadi aku lihat lumayan banyak sih nenek-nenek sama kakek-kakeknya. Jadi, ya aku ngerasa 17 Agustus itu kan Hari Kemerdekaan ya. Negara kita sudah merdeka, kalau bisa kita sesama manusia saling memerdekakan satu sama lain gitu. Jadi aku pingin orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk merasa diri dia punya hak atau merdeka, jadi kita juga membagikan itu sebenarnya. Kak, tapi ini first nggak sih, maksudnya atau sebelumnya pernah buat acara seperti ini juga dengan maksudnya bersama dengan panti juga? Kalau aku ini pertama kali ya ikutan ke Panti Jompo. Karena yang tadi aku jelasin lagi, aku baru selesai syuting, kemarin syuting full 2 tahun, gak ada libur. Sekarang pas banget aku lagi minta break dulu 4 bulan, 5 bulan. Jadi aku sempetin untuk gimana caranya aku ngeluangin waktu, entah itu buat bisnis, buat ngurusin diri aku sendiri, buat keluarga, sama berbagi juga gitu. Saya mau terus kayak bisa bercengkrama langsung dengan nenek-nenek, atau mungkin Kak Susan punya pengalaman sama nenek sendiri mungkin dan mengaplikasikan Iya, jadi aku jujur aku senang banget ya bisa ada di Panti Jompo gitu. Sebenarnya dimanapun juga aku senang. Jadi aku pingin, karena aku sayang banget sama nenek aku, tapi karena dia udah nggak ada, jadi
rasa kangen, rasa sayang aku bisa aku bagiin sekarang di panti jompo ini gitu. Jadi aku seneng banget sih, aku nggak sabar buat banyak ngobrol sama mereka, bakalan main sama mereka, lomba sama mereka gitu. Aku pengen ngelihat orang lain bahagia. San, apa sih yang yang paling berkesan dalam hidup lu kalau setiap 17 Agustus itu? Apa pernah lu ngikutin lomba-lomba yang berkesan dalam hidup lu sampai sekarang lu masih ingat atau apa gitu? Apa ya, jujur aku belum pernah ikutan lomba. Tadi aku ikutan lomba joget pakai balon, karena kan waktu kecil juga kan aku tinggalnya di Mesir, bukan di sini kan. Jadi baru sekarang ini aku ikutan 17 Agustus karena maksud aku sebagai warga negara Indonesia, aku harus ikut merayakan hari di mana para pahlawan memerdekakan negara kita. Jadi selama ini kamu belum pernah ikutan sampai usia sekarang? Aku suka ngeliatin kalau ada panjat apa pinang gitu kan di komplek, tapi nggak pernah ikutan, ngeliatin doang, nontonin. Oh gitu. Pernah deh waktu kecil ini lomba kerupuk, makan kerupuk. Pernah waktu kecil lomba makan kerupuk. Kalah. Gimana tuh? Kayaknya kalah ya, lupa tapi kayaknya kalah. Dalam di Indonesia? Di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau di Mesir ini dong. Tapi makna 17 Agustus sendiri nih buat kasus Salmen ya gimana sih? Berita selanjutnya, popularitas mulai meredup, Ghea tetap semangat berkarya. Penyanyi Ghea Indrawari merasa popularitasnya mulai redup setelah menjadi finalis Indonesian Idol 2018 lalu. Begitu keluar dari panggung ajang pencarian bakat itu, Ghea Indrawari merasa mulai bernyanyi lagi dari nol. Popularitas Ghea Indrawari di industri musik Indonesia seolah naik turun. Meski popularitasnya mulai redup, penyanyi yang kini berusia 24 tahun itu tidak berkecil hati. Ghea menyadari bahwa industri musik terus melahirkan talenta baru. Perempuan kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat 10 Maret 1998 itu menyadari bahwa mempertahankan eksistensi dan popularitas lebih sulit dilakukan. Saat namanya redup, Ghea Indrawari justru mulai sering mendapatkan tawaran berkarya. Ghea Indrawari beruntung tidak pernah menerima tawaran berbau rekayasa hingga mengundang sensasi hanya supaya tetap terkenal. Berikut wawancara dengan Ghea. Kemerdekaan Indonesia menurut aku kan salah satu hari terpenting ya, gitu, di mana Indonesia kita bisa berdiri sendiri sebagai Indonesia, sebagai negara yang mandiri gitu. Jadi kita sebagai generasi muda harusnya tetap ingatlah sejarahnya yang dulu gimana. Makanya sekarang ini kita manfaatkan apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri dengan baik. Karena dari sejarahnya sendiri kan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu nggak semudah itu. Nah, menurut Kak Ghea sendiri, Indonesia 77 tahun itu udah seperti apa sih penilaian dari Kak Ghea? Yang pasti udah semakin maju ya menurut aku Indonesia sekarang ini, terus juga di era globalisasi global. Nama Indonesia tuh udah mulai kenal juga di dunia, nggak cuma karena pariwisatanya, mungkin karena banyak dari segala aspek gitu. Menurut saya Indonesia udah lumayan maju sih. Oke, nah tapi menurut Ghea ada sisi yang hal apa sih yang harus dilakukan Indonesia di kemudian hari gitu setelah 77 tahun ini? Dia maaf suara dia kenceng ya? Oh, oke. Apalagi ya sebenarnya kita nggak bisa menyamakan negara kita dengan negara yang lain. Jadi aku sih percaya pemerintah pasti punya program-program, terus juga rencana-rencana ke depannya akan seperti apa di Indonesia. Jadi kita percayakan sama pemerintah aja, tapi yang pasti kalau bisa semakin berkembang lagi lah supaya kita bisa setara juga sama negara-negara maju lainnya. Gitu. Oh, tadi biasanya di hari ulang tahun Indonesia ngapain aja sih biasanya? Kalau dulu mungkin waktu masih kecil-kecilan aku sering lomba di RT kayak gitu-gitu ya, tapi kalau sekarang mungkin aku lebih sering konten. Terus juga kayak hari ini aku seneng banget bisa
being a part of Leslar Kampung Merdeka gitu. Jadi hari ini aku juga jadi salah satu performer lah ya, nanti aku akan nyanyi juga. Nah, biasanya pas waktu kecil tuh ada ikut lomba apa aja sih kalau boleh tahu? Aku dulu waktu kecil ingat banget ikut balap karung, lomba makan kerupuk, terus apa lagi tuh ya, kelereng sendok itu balapan kelereng, terus ada balon sambil joget itu seru sih. Yang paling disukai lomba apa dan yang lomba apa sih yang maksudnya yang terus diinget sama Giani, yang punya kenangan lah sampai sekarang? Yang pasti makan kerupuk sih, karena aku kan jujur makan tuh lama banget ya. Jadi di saat yang lain lagi pada lomba-lomba cepet-cepetan, aku malah menikmati banget, malah kayak ini kalau bisa aku bawa kecap sama nasi apa ya. Sama rendang ya, sama rendang ya. Gitu sih. Terus ada pengalaman yang nggak dilupakan lagi nggak sih selama ikut lomba 17-an? Aku tuh sebenarnya seneng banget nonton lomba panjat pinang, meskipun aku nggak pernah ikut karena aku nggak bisa ya, tapi seneng aja ngelihat orang udah berusaha naik ternyata merosot lagi, terus sampai akhirnya ada yang bisa sampai atas, terus biasanya dia ngejatuhin hadiah-hadiahnya, itu aku seru banget sih. Dan kalau ada aku pengen banget sekarang ini nonton panjat pinang lagi. Kak, pesan mungkin pesan buat generasi muda memaknai hari kemerdekaan ini. Oke, pesan aku buat generasi muda, kita sama-sama membangun Indonesia jadi lebih baik lagi. Kita lebih banyak lagi prestasi yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Terus juga kita pertahankanlah adat budaya di Indonesia. Jangan mentang-mentang sekarang udah era globalisasi, terus kita jadi kehilangan jati diri kita sebagai anak Indonesia. Kak Gia, kalau boleh tahu nih, kayaknya mungkin udah lama nih nggak kedengeran nih kabarnya Kak Gia. Lagi sibuk apa sih nih sekarang? Aku itu baru rilis single bulan lalu, tanggal 15 Juli aku baru rilis single baru. Aku judulnya Berjalan Meninggalkanmu. Terus aku juga kemarin habis syuting untuk ada film di layar lebar. Dan juga insya Allah next ada project series. Jadi sebenarnya masih seputaran entertainment aja sih. Aku masih hosting juga. Ada rencana ini nggak? Garapan album perdana? Pengen banget ya kalau album, cuman karena kemarin baru rilis single, jadi mungkin habis ini tahap perbincangan lagi nih sama label aku. Jadi didoain aja semoga segera. Tapi seberapa penting sih, maksudnya kan sekarang kan zamannya single gitu. Iya. Albumnya kadang mungkin nggak ada tapi singlenya itu. Nah, tapi seberapa penting sih buat Mas Gia sebagai penyanyi album itu seperti apa itu? Menurut aku penting banget sih album itu, karena siapa sih musisi yang nggak kepengen punya album, apalagi ada album fisiknya gitu. Kayak udah sah gitu jadi musisi beneran kalau misalnya udah punya album kan. Dan di dalam satu album itu ada benang merah yang menurut aku ya, kalau di dalam album itu ada benang merahnya. Kita mau cerita soal apa di album ini, jadi antara satu lagu sama lagu lainnya biasa ada keterkaitannya kayak gitu. Jadi menurut aku meskipun single-single juga lebih gampang ya, lebih gampang, terus juga lebih enak promonya, tapi album itu tetap masih penting sih. Kak, perjuangannya di industri musik seperti apa sih Kak sampai sekarang setelah ngikutin ajang pencarian bakat ya? Lumayan berat ya ternyata ya, karena menjaga eksistensi itu kita harus kayak muter otak lagi, gak cuma nyanyi gitu kan, karena kalau nyanyi penyanyi itu banyak. Nah, jadinya kita kayak harus mikirin, harus persiapin di karya yang Berita selanjutnya datang dari artis cantik Amanda Manopo, fokus urusi bisnis terbarunya. Pemain sinetron Amanda Manopo mulai sibuk mengurusi bisnis kue bersama Angelica Manopo, kakaknya. Amanda Manopo mengelola sejumlah outlet kue sambil tetap syuting sinetron Ikatan Cinta. Amanda Manopo mulai mengurusi bisnisnya tersebut sejak 3 bulan lalu. Pemain sinetron yang kini berusia 22 tahun itu kini memiliki 3 outlet kue sus. Muncul kabar bahwa bisnis itu digeluti sebagai persiapan Amanda Manopo meninggalkan panggung akting dan sinetron. Terkait kabar tersebut, Amanda Manopo membenarkannya. Di sisi lain, Amanda Manopo juga sedang menyiapkan rencana pernikahannya. Saat ini, Amanda Manopo mengaku sudah memiliki kekasih meski masih dirahasiakan identitasnya. Amanda Manopo dan kekasihnya itu sudah berencana untuk menikah. Berikut wawancara dengan Amanda Manopo. Bahwa kita masih dalam
suasana pandemi, jadi dimohon untuk memastikan menggunakan masker dan sudah aman dari COVID. Tanpa berlama-lama lagi pastinya, kita akan buka sesi pertanyaan untuk Kamanda dan Kak Angel. Halo Kamanda, Kak Angel. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, baik. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Ya, biasa gitu doang. Biasa ya Kak, gitu doang ya. Mau nanya nih, kegiatannya selain syuting atau di mana-mana itu ngapain lagi sih Kak? Nah, pastinya syuting dan sekarang kita lagi opening store terbaru di Indonesia yang berada di Tebet. Ini store ketiga ya, ini store ketiga kita dan kembali kita juga akan open juga di luar kota juga, beberapa cabang-cabang juga yang masih belum dipastikan tempatnya di mana, tapi masih ada di sana. Amanda, ini store pertama ya? Ketiga. Gimana nih kamu, kenapa akhirnya memilih untuk? Oke Kak, bentar aku cut dulu ya, bentar ya. Untuk teman-teman media, dipersilakan untuk bertanya sama Kak Amanda dan Kak Angel, tapi mengenai acara hari ini saja. Dan selain acara hari ini, tentang masalah pribadi, Kak Angel dan Kak Amanda tidak diperbolehkan untuk menjawab. Terima kasih untuk rekan-rekan media. Boleh langsung ada pertanyaan? Oke. Amanda, kenapa memilih untuk usaha? Karena menurutku gini, sebagai private figure mungkin udah banyak lah bisnis di luar sana, dan pasti kan ada yang kue-kue dulu juga ada sempat happening juga, roti-roti dan segala macam ya. Jadi aku membuat suatu inovasi yang terbaru, yaitu aku berjualan sus ini. Dan nggak hanya sus saja nantinya, kita ada kopi, ada stand di tempat di store-nya tersebut. Karena emang kamu hobi sama kue sus, atau siapa yang punya ide pertama kali? Kenapa sus? Aku awalnya tuh Angel tuh idenya apa sih, pretzel tuh bingung ya orang Indonesia ya ngomong pretzel aja kan, aku aja nggak pernah makan pretzel gitu. Jadi aku sering makannya sama kue sus, jadi coba kita bikin bisnis kue sus aja. Tapi into the next level ya, ini kan ibaratnya chokes ya, kita bilangnya chokes karena kita terinspirasi juga nih, bukan cuma dari kue sus yang standar di Indonesia, tapi kita ambil dari macam negara juga gitu. Ini kita terinspirasi dari Jepang. Jadi memang kenapa kita bilangnya juga kurimi, itu adalah bahasa Jepang yang artinya adalah krim. Mana mainnya seberapa kompak kalian untuk mengurus industrinya sih, maksudnya siapa yang ngurusin mungkin marketingnya, siapa yang ngurusin? Kalau silakan kayak Angel semua ya untuk masalah kayak gitu. Kalau saya paling pastinya di bidang, kita sama-sama bekerja sama dengan sangat baik. Mungkin saya di bidang promosinya, mungkin kelewat dari awal media, atau saya datang ke store, saya mengundang fans-fans saya untuk datang ke sini. Tapi Angel untuk bagian marketingnya, dia mencari tempatnya, terus kira-kira untuk interview karyawan, ini segala macam itu lewat dari Angel. Jadi ini nggak sih, yang ada berapa karyawan? Maksudnya kamu sudah 3 store nih kan, terus sudah ada belum penghasilan, maksudnya dapat silakan. Saya cuma terima uangnya aja. Sorry itu udah Ya kita masih baru ya, kita masih belum ada 6 bulan, bahkan 3 bulan kayaknya. 3 bulan udah 3 store? Iya 3 bulan, kayaknya kurang dari 3 bulan ya. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.